sahabat Sencaka Demokrasi KPU Kabupaten Bima. Di sisi selanjutnya ini podcast KPU Kabupaten Bima masih bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Bima yang pada hari ini ya kita lihat sangat sehat begitu dan sangat terlihat ganteng sekali Pak Ketua hari ini. Mungkin hari ini cerah dan tidak ada hujan ini. Baik, selanjutnya tadi kita sudah mendengarkan beberapa penyampaian yang dipaparkan oleh Ketua Bawaslu dalam hal pelaporan, syarat formil dan material. Nah, di sisi itu Pak Ketua, tentu ada tantangan-tantangan pada saat pemeriksaan itu Pak Ketua. Apakah tantangan ini ada atau memang dapat dilalui dengan baik oleh teman-teman di Bawaslu? Misalnya tantangan ini apakah pemanggilan saksi-saksi lah atau alat-alat bukti itu apakah sulit didapatkan karena kapasitas Bawaslu ini kan tidak sendiri nih, ada misalnya dibantu oleh APH yang lain, misalnya polisi di Gakumdunya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pidana pemilunya. Tapi kalau sengketa administrasinya bagaimana Pak Ketua? Apa terkendala di sisi prosesnya ini misalnya? Ya baik, terima kasih. Lanjut ya. Sebenarnya tadi ada terputus Ya. karena sidang penyelesaian sengketa proses itu panjang. Waktunya saja 14 hari. 14 hari ya? Ya, Dengan tahapan? Ya, setelah diregistrasi itu 14 hari hitungannya prosesnya. Ya. Mulai dari ke sidang adjudikasi. Karena sidang adjudikasi itu ada istilah mediasi. Nah, kita mediasi dulu, baru lanjut ke sidang adjudikasi. Untuk menentukan siapa yang salah, siapa yang benar dalam terpenuhi unsur atau tidak, mungkin begitu. Enggak, setelah terpenuhi unsur itu, setelah diregistrasi, maka langsung lanjut ke adjudikasi. Adjudikasi. Oh, tahapnya mediasi dulu. Iya, sebelum sidang adjudikasi, tahapan itu di mediasi dulu. Mediasi ya. Mediasi dulu. Siapa tahu di tengah itu ada yang ada kesepakatan, ya, ada saling berkesepakatan. Ya, itu. Sehingga ada kesepakatan itu yang akan dilaksanakan oleh KPU maupun Bawaslu. Oh iya. Misalnya dia bersengketa dengan KPU. Kami ketemukan antara KPU dengan peserta pemilu. Ya. Nah, apa sih masalahnya kok sampai disengketakan? Kan itu. Ya. Ada ruang itu. Ruang itu kami terbuka. Sejauh ini ada nggak hasil mediasi itu dapat memberi ruang damai untuk itu? Ya, kalau di kami belum ada, tapi kami kemarin itu sampai pada sidang adjudikasi. Tetapi di daerah-daerah lain ada sampai penyelesaiannya di mediasi, di tahapan mediasi. Nah itu. Nah, sehingga nanti di sidang adjudikasi disitulah para tergugat dan penggugat itu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oh, disebut tergugat atau termohon? Termohon. Oh, termohon ya? Ya, termohon. Nah, para termohon dan pemohon itu, di situ mereka akan membuktikan dalil-dalil yang digugatkan itu. Nah, sehingga karena bicara tentang tantangan untuk menghadirkan saksi dan seterusnya, karena yang menghadirkan saksi itu para pihak yang berkepentingan. Ya, betul. Beda dengan pidana pemilunya. Oh, beda dengan pidana pemilunya. Kalau pidana pemilu, karena kita yang undang. Kalau di tahapan di Bawaslu. Kalau di tahapan di penyidikan di kepolisian, maka kepolisian yang memanggil. Nah itu. Tapi kalau di sengketa, misalnya pemohon mengajukan saksi atas nama si A, maka dialah yang menghadirkan saksi itu. Karena dia yang mengajukan saksi itu. Karena dia yang berkepentingan. Itu makanya saya katakan, kalau bicara tantangan, tentu ada tantangan dalam pemeriksaan saksi, dalam mencari bukti-bukti. Karena kami memeriksa saksi itu sesuai dengan saksi yang diajukan. Memeriksa bukti itu sesuai dengan bukti yang diajukan. Oh, bukan kami yang mencari saksi, bukan sifatnya kami. Berarti pasif ya, iya, yang menunggu apa yang diajukan masing-masing pihak. Oh nah, iya, itu, seperti halnya beracara. Betul. Nah itu. Nah sehingga di situ saya kira ya tantangan-tantangan ada, tapi tidak berarti seperti tantangan di pidana pemilunya. Oh iya, kita bagi dua dulu nih Pak Ketua. Iya. Berarti yang lebih memiliki tantangan itu pada proses pidana pemilu. Pidananya. Iya. Kalau proses adjudikasi pemilunya untuk sengketa administrasi
itu lebih dititik beratkan pada kedua belah pihak. Jadi gini, saya luruskan dulu. Ya, Dalam proses penanganan pelanggaran di kita itu, pertama ada yang namanya PS, penyelesaian sengketa, seperti proses yang saya sudah jelaskan. ya, itu pertama. Ya, ada yang namanya penyelesaian administrasi, pelanggaran administrasi pemilu. Terus ketiga, ada yang namanya penyelesaian pidana pemilu. Nah, kalau pidana pemilu, maka di Gakumdu sentralnya. Ya, Kalau administrasi seperti pada Pilbub kemarin itu, masalah hasil Sumbawa kemarin itu, maka laporannya di Bawaslu Kabupaten Bima, di Bawaslu Kabupaten Kota. Tetapi diproses oleh Bawaslu Provinsi, satu tingkat ke atas. Tapi laporan ini kami terima, kami sampaikan ke Bawaslu Provinsi. Ya, untuk administrasinya. karena beda ruang adjudikasinya, ruang hukumnya yang berbeda. Bukan. Memang itu mekanismenya. Oh, gitu. Nah, itu kalau administrasi. Beda lagi dengan penyelesaian sengketa. Kalau penyelesaian sengketa, mutlak kewenangan kita. Ya, Kita yang menerima laporan, kita yang memeriksa laporan, kita yang melakukan adjudikasi, dan kita melakukan persidangan. dan akhirnya Dan memutuskan. akhirnya kita memutuskan. Oh, iya, Nah, iya. itu. Berarti dalam satu rangkaian. Satu ya? rangkaian. Kalau pidana pemilunya, kita yang menerima laporan, kita yang menyampaikan ke Gakumdu untuk melakukan pembahasan 1, pembahasan 2, pembahasan 3. Setelah di pembahasan pertama, pembahasan kedua menyatakan terpenuhi unsur pidananya, maka kami menyampaikan laporan itu ke kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Setelah P21 oleh terpenuhi unsur-unsur pidananya di Gakumdu di polisi, maka dilakukan pelimpahan kepada kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan persidangan. Nah, itu kalau pidananya. Ruang Bawaslu sampai di situ Iya. kalau dipidana ya, lepas dari kapasitas Bawaslu tetapi sampai sampai persidangan tetap ada ruang kita untuk melakukan pengawasan. Untuk juga ketika hakim-hakim itu membutuhkan kesaksian, kami juga tetap menyiapkan saksi-saksi yang dibutuhkan. Bawaslu sendiri tidak bisa jadi saksi? Bisa, Oh, bisa. Saksi pelapor bisa. saksi pelapor ya? Bisa. Iya, iya. Nah, di situ. Itu untuk pidananya. Kalau administrasinya itu nanti prosesnya di Baik. Bawaslu Ini menarik sekali Iya. Ketua. Ini Nah, itu. posisi Bawaslu ini bekerja 14 hari dengan waktu kalau kita pikir itu sangat pendek sekali. Iya. Ya, mungkin itu juga termasuk kendala, tapi selama ini yang kita lihat Bawaslu Kabupaten Bima cukup mampu lah menyelesaikan permasalahan itu dalam waktu 14 hari. Saya kira ini merupakan prestasi tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Bima. Sehingga wajar kalau kita melihat beberapa proses yang ada di Bawaslu itu dapat diapresiasi bahkan sampai di Bawaslu Provinsi ya. Iya. Terlepas dari penilaian-penilaian dari kalangan-kalangan yang lain bahwa proses di Bawaslu ini ada sebagian yang belum mampu diselesaikan. Kan tadi ada beberapa unsurnya ya yang harus Iya. dipenuhi. Nah, ini tentu menjadi bagian dan catatan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Bima. Nah, di sisi itu tentu Bawaslu ada kemitraan dalam penyelesaian sengketa ini. Apakah dalam kemitraan cukup membantu atau bagaimana Pak Ketua? Jadi gini prinsipnya, kita ini tetap bermitra dengan semua orang, prinsipnya. Nah, dalam hal ini karena kita membutuhkan semua orang dalam rangka kita menegakkan keadilan pemilu, itu prinsipnya. Baik itu pada proses pidana, maupun itu pada proses administrasi, lebih-lebih pada proses penyelesaian sengketa. Nah, kita akan membutuhkan berbagai macam pihak yang saya kira bisa membantu untuk penyelesaian proses itu. Karena bicara tantangan, di situlah kita tantangan. Itulah tantangan. Karena untuk menegakkan sebuah keadilan pemilu itu, apapun resikonya kita lalui, Baik. kita hadapi. Nah, itu persoalannya. Nah, pada prinsipnya, Bawaslu itu tetap bermitra dengan siapapun, tentu dalam koridor, tentu dalam rangka penegakan keadilan pemilu. Baik. Tidak Terima kasih dalam Ketua rangka yang untuk lain. sesi ini. Kita istirahat dulu sebentar. Pemirsa
Sancaka Pemilu Kabupaten Bima, demikian sudah disampaikan pada sesi ini. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Kita lihat sebentar dulu untuk mengisi acaranya dengan cara yang lain.